Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading lagi. Kali ini tema kita tentang sesuatu yang akan terjadi di bulan Juni. Apakah itu? Oke. Di sini juga bisa terbaca tentang finansialnya kamu. Juga bisa terbaca tentang percintaannya kamu ya. Intinya kita akan lihat apa yang difokuskan oleh kamu ke kartu ini ya. Tapi ingat ya, buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap kamu selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, fokus ke kartu ini buat Virgo. Kita akan lihat yang akan terjadi di bulan Juni. Oke. Yang akan terjadi di bulan Juni. Ingat ya, ini bacaan secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan lihat di sini. Wow, Virgo, di sini ada door to personal healing and happiness. Kalau dari bottom of the deck, di bulan Juni, itu aku merasakan semua permasalahan kamu itu akan bisa terselesaikan. Karena apa? Aku melihat ada pintu tempat di mana kamu sudah bisa healing, sembuh dari kesedihan, sembuh dari pengkhianatan, atau sembuh dari hidup yang begitu sangat membingungkan kamu ya. Dan aku melihat di sini kamu akan mendapatkan satu kebahagiaan. Ya, door to personal healing and happiness. Virgo, di bulan Juni, kartu ini semoga akan menjadi milik kamu. Oke? Nah, kita akan coba lihat di sini. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Beberapa dari Virgo, aku melihat bahwasanya ya, mungkin kalau kita lihat di sini, ada di thinking man. Beberapa dari kamu mungkin yang lagi menonton video ini adalah seorang perempuan, arti kata akan ada seseorang laki-laki yang memikirkan kamu, seseorang yang memikirkan kamu. Tetapi tidak tutup kemungkinan juga bagi kamu yang lagi menonton video ini adalah perempuan. Dan sehingga yang lagi memikirkan kamu itu adalah seorang laki-laki begitu ya. Ataupun yang kamu yang laki-laki yang memikirkan ini juga perempuan ya. Kebalik ya. Oke. Nah, itu yang aku lihat. Intinya di sini sih aku melihat ada seseorang yang memikirkan kamu ya. Aku juga merasakan ya. Di sini seseorang itu mungkin entah itu yang LDRan sama kamu atau mungkin seseorang ini uh, yang pernah dekat dengan kamu atau seseorang ini yang mungkin dulunya pernah terhubung dengan kamu ataupun terkoneksi dengan kamu ya. Tiba-tiba dia mikirkan kamu. Dia merasakan kayak ada sebuah magnet yang menarik dia, sehingga pemikirannya itu selalu ada kamu, begitu loh, ya. Ataupun di sini aku melihat atau merasakan ya, eee, seseorang ini, kayak apa ya, ini ada journey. Dia suka kayak berpetualang. Kayak bisa dikatakan di sini dia orang yang mungkin yang berjauhan dari kamu, atau mungkin dia sering datang dan pergi, atau mungkin dia sering on off nih. Datang dan pergi ya, mungkin dia juga kayak, apa ya, kadang-kala saat dia membutuhkan kamu, dia datang ke kamu. Tapi saat dia tidak membutuhkan kamu, mungkin dia tidak ada, dia pergi gitu loh. Arti kata mungkin, kamu ini hanyalah sebagai tempat untuk dia berkeluh kesah, tempat untuk dia hanya dia membutuhkan kamu gitu loh. Saat dia membutuhkan seseorang, mungkin tempat bercerita atau apa ya, mungkin dia datang ke kamu, ya. Itu yang aku lihat. Nah, tetapi di sini aku merasakan ada caring connection. Kadang-kala dia merasa kayak, wah kadang aku berjauhan dari kamu itu merasa kayak ada sesuatu gitu loh yang berbeda. Tapi saat aku dekat dengan kamu, kadang-kadang ada keraguan bahwasanya aku pengen mundur gitu loh dari hubungan ini. Ya seperti kayak maju mundur cantik begitu ya. Nah, itu aku rasakan di sini. Ya, dan di sini aku merasakan seseorang yang memikirkan kamu ini mungkin sudah lama sih
menginginkan kamu atau pengen dekat dengan kamu ya, atau dia ini seperti kayak, "Aku tuh suka sama kamu, aku tuh sayang sama kamu, aku tuh cinta sama kamu." Mungkin itu ya gambaran dari perasaannya dia. Mungkin bisa saja ada sesuatu hal yang membuat dia kayak maju mundur gitu. Ya mungkin dia kayak ada sesuatu, ada something gitu loh, yang membuat dia harus begini, ya. Mungkin bisa saja dia itu kayak punya masalah dalam hidupnya dia, tapi dia mungkin tidak ingin kamu mengetahui masalah yang dia hadapi. Jadi kalau aku lihat di sini sih dia seseorang yang mungkin bisa saja orang yang tertutup ya, orang yang tidak terbuka, orang yang kayak, eee, ya mungkin hanya kepada kamu yang dia bisa leluasa gitu loh, bercerita apapun, tapi ada sesuatu rahasia yang mungkin dia simpan dan itu tidak bisa diungkapkan ke kamu. Makanya di sini mungkin dia kayak maju mundur aja, kadang datang kadang pergi, ya mungkin dia sering on off, kamu juga bingung jadinya, ya kan? Bingung, bingung setengah mati, ini kenapa sih orang saat aku, butuh dia, dia nggak ada gitu loh. Tapi saat dia butuhkan aku, ya aku selalu ada sih buat dia gitu. Jadi yang buat kamu bingung itu, ya itu, karena sikapnya dia yang suka on off ya. Tapi di sini aku melihat, dia seperti ingin untuk memperbaiki semua itu, ya. Itu yang aku rasakan. Jadi energinya dia di sini ada caring connection, dia seakan-akan ingin kayak, "Wah, kayaknya aku nggak bisa nih begini, aku sudah menyakiti kamu, ya, dengan, perbuatan aku, dengan tingkah aku ke kamu, yang membuat kamu kayak merasa kayak, ya gimana ya, kalau merasa disakiti itu ya begitulah rasanya," gitu. Nah, mungkin itu dia merasakan itu, sehingga dia kayak ingin datang ke kamu, ingin meminta maaf, seperti kayak, "Aku akan memperbaiki semuanya," gitu loh. Bisa saja dia di sini, mungkin dia adalah mantan kamu dan dia tahu salahnya dia kayak sering on off gitu, ya. Mungkin dia sering pergi tanpa pesan, dia meninggalkan kamu begitu aja, ya. Lalu tiba-tiba aja dia datang, dengan semua keluh kesahnya dia ataupun dengan semua masalahnya dia. Seakan-akan dia begitu sangat membutuhkan kamu. Door to spirit, dia merasa kayak kamulah seseorang yang tempat dia bisa mengadu, mendapatkan sebuah dukungan, mendapatkan satu support gitu loh. Jadi makanya di sini dia tahu bahwasanya, aku itu kayaknya ya ingin memperbaiki hubungan kita. Mungkin aku tahu sih kamu itu tidak mau menerima aku karena kesalahan aku. Mungkin itu ya yang ada dalam pikirannya dia gitu loh. Tapi dia berusaha di sini, berusaha untuk mendekati kamu, dia berusaha untuk memperbaiki hubungan kamu dengan dia. Itu yang aku lihat, oke? Di sini juga aku merasakan bahwasanya mungkin beberapa dari kamu yang hanya statusnya berteman atau sebagai rekan kerja ya, atau sebagai ya mungkin teman masa kecil ya, dan mungkin seseorang ini begitu sangat memikirkan kamu. Tapi itu tadi dia merasa kayak, "Wah, aku punya perbedaan nih dengan kamu. Kayak aku tidak takut untuk mendekati kamu." Bisa saja. Makanya dia kayak sudah mendekat ke kamu, tiba-tiba aja kayak dia insecure gitu ya. Kayak dia merasa ada something yang membuat dia merasa kayak, "Aku harus mundur lagi nih," gitu. Nah, tetapi mungkin di sini dia mencoba sudah banyak sih perjalanan yang dia lalui. Nah, lalu dia kayak menemukan spirit ya, spirit guide gitu ya. Aku menemukan nih gitu, ada door to spirit bahwasanya, wah aku bisa nih mencoba. Mungkin beberapa dari dia ini sekarang sudah menjadi seseorang yang, mantap ya. Mungkin dia sukses dalam bisnis, dia sudah punya pekerjaan ya. Dia mungkin sudah menjadi orang yang, ya banyak disukai orang, maka dia mungkin ada kepercayaan diri dia untuk, mendekat ke kamu atau memperbaiki hubungan ini. Itu kalau aku lihat. Dari segi dimana mungkin kamu hanya awalnya berteman. Mungkin bisa saja di sini seseorang ini begitu terobsesi sama kamu gitu loh. Bisa saja seseorang ini, kayak dulu punya hubungan dengan kamu, tapi kayak ya entah apa yang terjadi, ya terjadilah konflik gitu ya. Nah, dan akhirnya dia pengen kembali lagi ke kamu, kayak dia dia, pengen memiliki kamu seutuhnya saat ini gitu loh. Makanya di sini ada caring connection, dia ingin memperbaiki semuanya, oke? Kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot apa yang terbaca di sini ya, tentang seseorang yang masih memikirkan kamu dan ingin, memperbaiki hubungan dengan kamu, ya. Kita akan lihat di sini ya, seperti apa ceritanya di kartu tarot. Apa yang terbaca ya, oh ada 3 ya.
banyak sekali. Sebentar, kita ulang kembali. Wah, terlihat jelas sekali ya di sini. Ya, kita akan coba lihat. Nah, beberapa dari dia, ya, dia. Nah, aku melihat di sini ada the star ya, ada the star. The star ini sebuah harapan ya, harapan antara kamu dengan dia ya. Kita akan coba lihat di sini zodiak dulu ya, zodiak orang yang terkondisi dengan kamu. Di sini ada Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer lagi di sini, ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkondisi dengan kamu. Sepertinya di bulan Juni nantinya akan ada sesuatu yang terjadi ya pada Virgo, di mana seseorang ini mungkin baru akan ingin memperjuangkan kamu. Mungkin saat ini dia kayak sudah memikirkan kamu ya. Dan ini dia merasa kayak, wah, aku punya harapan nih, gitu ya. Aku punya harapan, begitu ya. Punya harapan untuk bisa bersama kamu. Nah, ini dia. Jadi buat Virgo di sini, mungkin ada beberapa dari kamu kayak ataupun dia ya, merasa kayak, wah, aku pengen nih memperjuangkan kamu lagi dan aku pengen serius sama kamu gitu loh. Aku pengen menikahi kamu. Mungkin ada ya seperti itu. Karena di sini dia punya harapan. Setelah apa yang terjadi di masa lalunya dia, mungkin dia yang awalnya sering on off ya, dia seperti terobsesi lagi sama kamu, dia seakan-akan ingin memperbaiki lagi hubungan sama kamu ya. Ini aku lihat bahwasanya dia punya harapan untuk bisa bersama kamu untuk selamanya. Karena kalau aku sinkronkan dengan kartu Four of Wands, nah itu bayangan aku ya, energi ini begitu cukup kuat bahwasanya dia ingin berkomitmen dengan kamu ya. Dan Virgo, tentang harapan ini ya, tentang harapan yang dia miliki, mungkin kamu juga memiliki ya. Ternyata di sini ada pertemuan, pertemuan antara kamu dengan dia. Ada Two of Cups ya, Virgo. Two of Cups ini adalah seperti seakan-akan kamu dengan dia akan bertukar janji. Mungkin janji aku setia, aku juga gitu loh. Sama-sama ingin berjanji pada diri sendiri, pada pasangan, pada dia ya. Karena mungkin ada hubungan yang sudah membaik di sini. Di mana dia ingin memperbaiki ya hubungan itu, dia ingin menjaga sekali hubungan ini nantinya. Saat aku sudah bersama kamu aku ingin menjaga sekali dan mungkin aku tidak akan on off lagi, begitu ya. Itu mungkin akan dia rasakan di sini buat Virgo. Oke. Itu aku rasakan pertemuan ini ya mungkin beberapa dari kamu seperti inilah takdir bahwasanya setelah sekian lama aku sering on off, sering pergi dari kamu atau mungkin kita sering berkonflik, mungkin kita sering memblokir satu sama lain, tapi akhirnya kita akan disatukan kembali, ya. Ada energi yang begitu kuat antara kamu dengan dia di sini, ya. Terkadang kamu merasa kayak, apakah aku sanggup gitu loh? Apakah aku bisa? Secara mungkin selama ini banyak hal-hal buruk yang terjadi pada kita. Apakah nantinya kita akan bisa bersama dengan bahagianya kita gitu loh. Mungkin itu yang kamu pikirkan ataupun dia juga mikirkan seperti itu. Tapi dengan adanya kekuatan cinta, kamu dengan dia seperti ingin perjuangkan semuanya, ya. Di sini aku melihat dia begitu sangat ingin perjuangkan kamu. Oke? Itu yang aku rasakan. Dan ini dia siap ya. Di sini dia siap untuk melakukan apapun. King of Wands. Ya mungkin dia di sini sudah menjadi orang yang dewasa ya, orang yang bijaksana. Karena apa? Ya mungkin dulunya dia sering on off itu kayak aku pengen mencari kesenangan dulu. Mungkin belum waktunya aku untuk berkomitmen dengan siapapun. Karena aku pengen kayak bersenang-senang gitulah. Ya maka dari itu mungkin dia menyadari, wah, bersenang-senang kayak gini nggak ada untungnya gitu loh buat aku. Yang ada aku capek gitu loh. Berpetualang ke sana kemari gitu ya. Ya mungkin itu juga akhirnya terjadi karena ada pertemuan antara kamu dengan dia di sini yang membuat dia merasa kayak aku akan memilih kamu gitu loh. Ya. Mungkin dari obsesinya dia juga sehingga dia merasa kayak dia yakin bahwasanya dia akan memilih kamu. Jadi dia siap di sini, siap dalam melakukan sebuah tindakan untuk mendekat ke kamu ataupun berbuat sesuatu untuk kebahagiaannya dia. Karena dia menyadari perbuatan dia dulu yang dulunya itu, ya dia salah gitu loh. Itu kesalahan aku terbesar, di mana aku sudah mengabaikan kamu.
ya. Dulu mungkin dia mengabaikan kamu, tapi sekarang dia, kayak, "Aku sudah kayak peduli nih sama hidup aku sendiri, sehingga aku seperti ingin mencari seseorang yang pantas buat aku," gitu ya. Dan ternyata dia memilih kamu untuk menjadi pasangannya dia, ya, gitu. Dia memang menyesal sudah mengabaikan kamu. Ternyata ya akhirnya dia memilih kamu untuk menjadi pasangannya dia, ya. Itu yang aku rasakan di sini. Kenapa? Karena di sini ada Four of Wands. Four of Wands ini menggambarkan bahwasanya ada kebahagiaan yang benar-benar real nantinya akan kamu rasakan, yang akan kamu terima. Bisa saja nantinya dia datang ingin memperbaiki hubungan dan ternyata dia juga ingin berkomitmen karena dengan ada pertemuan ini saling menukar janji, ya. Akhirnya ya mungkin kamu dengan dia akan merayakan sesuatu sehingga ya kamu dengan dia akhirnya bisa bersama kembali. Itu yang diinginkan dia, ya. Dia sudah menyesal, sudah mengabaikan kamu, dan akhirnya dia memilih kamu untuk menjadi pasangan hidupnya dia. Oke? Mungkin itu yang cocok ya buat judul kita kali ini. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu percintaannya kamu. Apa yang terbaca di sini ya? Apa yang terbaca di sini tentang percintaan? Karena di sini kalau dari Virgo sih tentang percintaan yang terbaca untuk yang terjadi di bulan Juni nantinya, bisa saja nantinya beberapa dari Virgo akan menikah ya, akan merayakan. Bagi kamu yang mungkin masih single ataupun beberapa dari kamu yang sudah menikah, mungkin kebahagiaan kamu akan meningkat ya, begitu. Nah, aku juga melihat percintaan kamu di sini bahwasanya free yourself ya. It's time to take back control of your life. Kamu mencoba untuk mengontrol, mengendalikan hidup kamu ya, pikiran kamu semuanya. Kamu lebih kayak untuk membenahi diri kamu di sini. Mungkin sejak kejadian di mana seseorang yang suka on off dengan kamu lebih kayak ya udah aku tidak ingin memikirkan cinta-cinta dulu. Tetapi ya mungkin di sini kamu juga sudah melupakan dia. Sudah melupakan dia. Release your ex ya. Aku sudah melupakan dia. Ya, ya mungkin ada masanya di mana kamu, "Wah udahlah aku capek dengan hubungan ini." Karena apa? Dia sering on off, tidak ada kejelasan, tidak ada, ingin berkomitmen, yang ada dia hanya mencari kesenangannya dia. Makanya di sini mungkin kamu, berusaha untuk melupakan dia. Justru mungkin sudah sempat sih ya kamu melupakan dia. Nah tetapi, di sini dia hadir kembali, hadir lagi, ya. Dia datang saat ini, dengan sebuah panah cintanya dia yang akan dia tembakan ke kamu begitu ya. Arti kata di sini dia hadir kembali untuk memperbaiki hubungan ini. Dia seperti ingin memperbaiki hubungan ini ya. Seakan-akan dia di sini tidak bisa hidup tanpa kamu. Seakan-akan dia di sini kamulah orang yang tepat buat dia gitu loh. Dan kamulah pilihan dalam hidupnya dia ya. Karena apa? Dia merasa kayak ada door to spirit ya dari dalam diri kamu itu yang dirasakan dia. Ya, makanya dia seakan-akan saat dia sedih, saat dia apapun, itu selalu kamu yang menguatkan dia. Maka dari itu mungkin kamulah pilihan yang tepat bagi dia. Oke? Buat Virgo. Nah, mungkin itu dulu yang buat Virgo yang bisa aku sampaikan. Ini tentang percintaannya kamu. Kalau aku lihat sih seseorang ini uh, dia sudah menyesal, sudah mengabaikan kamu dan ternyata kamulah pilihannya dia. Ya, untuk kembali bersama kamu. Oke, buat Virgo mungkin itu dulu yang bisa aku bacakan. Semoga kamu bisa tercerahkan dan terhibur ya. Sampai ketemu lagi Virgo. Dadah.